Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan nikmatnya kita bisa produktif berkarya. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspanindra, dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya, Universitas Pakuan, Bogor. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Saya adalah dosen yang mengampu mata kuliah komunikasi organisasi 3 SKS dengan kode mata kuliah IKO 6116. Berikut deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah komunikasi organisasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi komunikasi. Mata kuliah ini diberikan pada semester ganjil yang diberikan dalam bentuk kuliah, diskusi, dan penugasan. Mata kuliah komunikasi organisasi membahas tentang sistem komunikasi yang berperan sebagai lifeblood of organization, baik secara internal maupun eksternal. Materi yang diberikan melingkupi hubungan antara komunikasi dan organisasi baik dalam perkembangan teori dan praktik. Hasil yang diharapkan, mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep-konsep dan teori, menganalisis dan mengatasi permasalahan, serta mengevaluasi komunikasi di organisasi. CPL, capaian pembelajaran program studi yang dibebankan kepada mata kuliah komunikasi organisasi. Pertama, mampu merasionalkan konsep, kaidah, proses penyusunan, rencana, implementasi, monitoring, dan pengembangan program komunikasi, serta pengetahuan tentang regulasi terkait bidang komunikasi, yaitu CPL 2. Kemudian, lulusan mampu mengkorelasikan hasil kerja mandiri dan kelompok yang bermutu, terukur dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan ilmu komunikasi, CPL 3. CPMK. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini, 1. Mampu menganalisis teori dan konsep komunikasi organisasi. 2. Mampu menganalisis situasi dan permasalahan seputar komunikasi organisasi. 3. Mampu menganalisis berbagai macam proses dalam komunikasi organisasi. Dan 4. Mampu mempraktikkan teori dan konsep yang sudah dipelajari. Sub CPMK. Untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang saya turunkan lagi menjadi topik pertemuan yang diadaptasi menjadi 14 pertemuan dengan 2 pertemuan lainnya adalah UTS dan UAS. Pertama, sub CPMK 1 menganalisis berbagai pendekatan komunikasi organisasi. Sub CPMK 2 menganalisis berbagai proses dalam komunikasi organisasi. Ketiga, sub CPMK 3 mengidentifikasi masalah-masalah komunikasi dalam organisasi dengan mencari solusinya. Sub CPMK 4 mempraktikkan teori dan konsep yang sudah dipelajari dalam bentuk karya. Buku ajar yang saya pergunakan ada 3, yaitu Miller dengan judul buku Organizational Communication, Approaches and Process, 7th edition. Kemudian dari Shani Christensen, Zorn, and Ganesh dengan judul Organizational Communication in Age of Globalization, Issues, Reflections, Practice. Kemudian terakhir Daniel Spiker Papa, Perspective on Organizational Communication. Metode pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning, yaitu mengutamakan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dosen menjadi fasilitator untuk mendorong mahasiswa aktif menggali pengetahuan dari berbagai referensi, berdiskusi dan mengaitkan teori yang dipelajari dengan situasi nyata di lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara pertama membuat kelompok untuk membahas konsep dan isu terkait komunikasi organisasi, kemudian mempresentasikannya di kelas, berdiskusi dengan audiens, dan di akhir sesi, dosen mengevaluasi dan menambahkan atau memperbaiki apa yang telah disampaikan oleh kelompok presenter. Kedua, memberi tugas akhir wawancara dengan organisasi antara lain perusahaan, instansi pemerintah, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain, agar mahasiswa mampu memahami bagaimana konsep atau teori komunikasi organisasi ini dipraktikkan secara nyata. Ketiga, diskusi dapat dilakukan dalam kelas, baik luring maupun daring menggunakan Zoom atau menggunakan LMS. Komponen dan bobot penilaian terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 35%.
Demikian pemaparan terkait mata kuliah komunikasi organisasi. Berikut adalah video pengajaran saya yang diambil dari pertemuan kelima dengan topik manajemen konflik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-5 ya. Topiknya adalah konflik manajemen proses chapter 9. Seperti kalian ketahui bahwa saya biasa memakai 3 buku dan materi hari ini berasal dari buku yang ini, Catherine Miller, Organizational Communication, Approaches and Process, 7th edition. Oke, kita langsung bahas mulai dari pengertian konfliknya dulu ya. Konflik itu sebenarnya apa sih? Mungkin kalian sebenarnya bahkan dalam kehidupan sehari-hari sudah merasakan konflik itu ya. Tapi secara definisi konflik itu apa? Interaksi dari sekelompok orang yang saling bergantung, mengalami pertentangan tujuan, sasaran, dan nilai, serta melihat pihak lain berpotensi menghalangi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Ini dari Putnam and Paul. Nah, kemudian banyak ternyata hal-hal yang bisa menjadi sumber konflik. Antara lain perbedaan paham, ini mungkin kalian rasakan ketika Pilpres kemarin. Iya. Ya, yang satu mau milih paslon A karena dia nasionalis gitu ya. Saya pengen milih paslon B karena dia agamis gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Paslon C kira-kira karena apa nih? Nah itu contoh karena perbedaan paham ya. Kemudian tindakan yang mengancam, ini jelas kalau orang lain membuat kita merasa terancam akan terjadi konflik. Kemudian konflik peran, nah ini kita sebagai manusia kan pasti punya beberapa peran. Contohnya kalian aja, kalian punya peran sebagai mahasiswa, sebagai anak, betul? Sebagai apa lagi? Teman, sebagai sahabat, dan lain sebagainya. Saya ambil 2 peran aja deh. Peran kalian sebagai anak dan sebagai mahasiswa. Contoh kasusnya misalkan begini, pada hari ujian kalian harus diminta ibu kalian untuk mengantar adik ke sekolah. Padahal waktunya mepet nih, kalau mengantar adik dulu takutnya telat kan. Nanti kalau telat nggak bisa masuk ujian, nanti bermasalah sama pengawas ujian, sama dosennya harus minta ujian susulan. Kalau hal itu kalian hadapi, kira-kira apa solusinya? Apa yang ingin kalian lakukan? Kalau saya sendiri ya Bu, kalau misalkan emang harus mengantar adik, terus waktunya mepet, saya tuh bakal lihat dulu jarak antar mau nganterin ke adik saya, apakah jauh atau dekat. Tapi kalau misalkan emang jauh dan tidak memungkinkan, saya bakal nyuruh orang atau saya pesenin Grab untuk dia berangkat sendiri, tapi saya yang bayar, lalu saya berangkat untuk ikut ujian. Tapi kalau misalkan emang jaraknya masih bisa ditempuh, masih bisa cukup untuk saya antar, saya anterin dulu, baru saya. Oke, bagus. Solusi yang bagus Desira ya. Iya, betul. Oke. Ya tadi kasus itu terjadi karena ada konflik peran kan ya. Iya. Peran kamu sebagai anak, kalau saya tidak menuruti keinginan ibu saya, mungkin saya akan berkonflik dengan beliau gitu. Terus tapi kalau saya mengikuti peran saya sebagai mahasiswa, kalau sampai saya terlambat bisa menimbulkan konflik dengan pengawas dan dosen yang mata kuliah bersangkutan. Solusinya tapi dari kamu tadi bagus. Oke, kemudian sumber daya yang terbatas. Kalau misalkan kita pasti tahu bahwa sumber daya di dunia ini terbatas. Contoh misalkan ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada yang tidak. Terus contohlah negara A dan negara B. Negara A melihat, oh negara B punya minyak banyak ya, kita nggak punya. Bagaimana kalau kita kuasain aja negara B? Terjadilah perang bukan? Iya, betul. Ya. Itu adalah contoh karena konflik sumber daya yang terbatas. Lalu faktor makro, secara luas gitu ya, antar negara, antar benua, seluruh dunia gitu ya. Bahkan contoh terbaru mungkin perang dagang Amerika dengan Cina, ya kan, kembali lagi jilid 2 nih ya, dulu sudah pernah, sekarang kembali terjadi. Kemudian faktor budaya, ini faktor yang sensitif juga termasuk di negara kita ya, kita terdiri dari berbagai suku, suku bangsa gitu ya, dan itu rawan menimbulkan konflik. Lalu ada 5 gaya konflik, ada avoidance, accommodation, compromise, sama competition dan collaboration.
Jadi kalau kita lihat di sini perbedaan antara kelimanya cukup dilihat dari dua hal. Perhatian terhadap agenda kita, agenda saya atau kita sendiri, lalu perhatian terhadap agenda orang lain, gitu ya, kepentingan orang lain. Ini kepentingan sendiri, diri sendiri, dan ini kepentingan terhadap ini kepentingan orang lain. Kalau misalkan cara bacanya mungkin udah paham ya? Ada yang bisa nih? Kalau avoiding berarti kan perhatian terhadap diri sendirinya. Nah, avoiding ini cara bacanya kan berarti perhatian terhadap diri sendiri rendah ya, termasuk rendah, dan terhadap kepentingan orang lain juga rendah ya. Nah, kalau kemudian accommodating berarti terhadap diri sendirinya rendah dan terhadap orang lainnya tinggi. Oke. Kemudian untuk compromising, di sini berarti kepentingan sendiri sedang ya. Kalau untuk orang lain sedang juga. Oke. Kemudian competing berarti gimana nih? Diri sendirinya tinggi ya, terus sama orang lain rendah. Kemudian yang collaborating sama-sama tinggi ya, terhadap diri sendiri tinggi dan terhadap orang lain tinggi. Oke. Kayak apa sih contoh kasusnya gini? Ini mungkin pernah kalian alami. Mau kumpul-kumpul sekelas ya, nongkrong bareng yuk misalkan. Mau di mana nih? Di kedai kopi, kafe atau kafe gitu ya, kita ngopi aja gitu, ngumpul-ngumpul sambil ngopi, atau ngumpul-ngumpulnya di restoran aja deh. Kalau di kafe gitu kan biasanya makanannya cuman snack aja ya, makanan-makanan ringan, nggak kenyang. Nah berarti ada dua pilihan kan, dan itu bisa menimbulkan konflik. Bisa ya, oke. Nah kalau terjadi konflik seperti itu, dengan 5 gaya ini kira-kira solusinya seperti apa? Saya kasih contoh modal dulu deh ya, nanti coba kalian barangkali bisa menjawab yang lainnya. Kalau avoiding adalah kamu memilih untuk tidak memilih, bahkan tidak datang. Kenapa? Karena kan dia tidak peduli sama orang lain dan tidak peduli sama diri sendiri ya. Gak datang juga nggak apa-apa, gitu, nggak peduli. Kalau accommodating berarti dia sangat memperhatikan orang lain, tapi perhatian terhadap diri sendirinya rendah ya. Di sini kan. Jadi kira-kira gimana kalau akomodasi? Kamu mau pilih yang mana? Pilih yang bareng-bareng. Jadi mengenalkan aku sendiri. Oh oke. Ya udah terserah kalian aja deh gitu ya. Saya mah ikut aja gitu kan. Yes, betul. Itu kenapa termasuk akomodasi? Karena tadi dia lebih memilih kepentingan orang lain ketimbang keinginannya diri sendiri, ya. Kemudian kalau yang compromising, yang tengah-tengah berarti gantian ya. Apa gimana? Komprominya gimana? Lebih ke kalau diajak ke kafe ayo, ke restoran juga. Jadi kayak dia kemana aja ayo. Jadi nggak mau apapun itu keputusannya, jadi dia ikut aja. Jadi sama-sama mengalah aja. Sama-sama mengalah. Ini yang mengalah kitanya apa dianya atau? Lebih ke ini sih Bu, lebih ke mendiskusikan. Jadi misalkan kubu yang ke restoran sama kubu yang ke kedai kopi atau coffee shop itu kayak didiskusi lagi. Jadi kayak malah nih egonya jangan sama-sama tinggi gitu. Oh oke. Ya boleh. Tapi mungkin untuk di situ kurang kelihatan siapa yang ngalah nih ya. Iya. Atau misalkan saya beri contoh yang lebih spesifik. Oke, tapi tadi bisa ya. Kita cari titik tengah deh gitu ya, gimana baiknya. Nah tapi misalkan salah satu alternatif yang bisa saya sarankan adalah bergantian. Dalam artian misalkan oke, kumpul-kumpul pertama kali nanti kita di kedai kopi dulu, tapi untuk kumpul berikutnya misalkan bulan depan gitu ya, kalian rencananya rutin, oke, untuk giliran berikutnya bulan depan berarti di restoran. Di sini kelihatan dua-duanya tuh mengalah, ya kan?
Yang kedai kopi, oke, yang pertama kali menang, yang resto mengalah. Tapi berikutnya gantian kan, kedai kopi ngalah, resto yang menang, gitu. Jadi kelihatan dua-duanya ada mengalahnya. Oke, kalau yang berkompetisi, gimana nih? Berkompetisi. Lebih kalau menurut saya, Hah. kalau menurut saya lebih mementingkan ego diri sendiri. Jadi saya tidak peduli dengan apa pendapat kamu, saya tidak peduli dengan opini kamu, saya mau opini saya didengar. Oh gitu, Jadi memaksakan ya. iya, jadi memaksakan anda apa yang bisa kita mau. Misalkan saya pengen di restoran, udah kalian semua harus ikut saya. Oh, bisa tuh maksa teman-teman Iya. untuk mengikuti Jadi, keinginan kamu. Kalau misalkan dari sudut pandang saya, kalau aku mungkin ya itu seperti itu. Oke. Tapi teman-teman yang lain gimana nih? Akan mengalah mengikuti keinginan temannya? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kalau ditraktir oke deh ngalah gitu ya. Oke, kalau competing ini saya bisa kasih saran adalah kalian mengadakan voting. Suara terbanyaknya yang mana, ya kan? Iya. Ternyata lebih banyak ke resto, ya udah kedai kopi kalah harus ikut keputusan terbanyak, betul? Betul. Nah, kalau yang collaborating berarti dua-duanya menang, win-win solution. Tidak perlu ada yang mengalah. Gimana caranya kira-kira? Kalau dari saya mungkin dibuat jadwal sih Bu ya. Misalkan pagi ke kedai kopi, terus siang Oke. jadi nggak terlalu geser-geser gitu ya. Oh, oke. Tapi itu berarti sempat ada yang mengalah dong. Ya udah deh ikut dulu gitu ya. Iya. Itu bukannya kompromi. Gimana? Ada yang punya alternatif? Oke, mirip ya. Jadi collaborating tadi yang seperti saya bilang, harus dua-duanya menang. Saya kasih saran, kalian pergi ke tempat yang menyediakan kopi dan menyediakan makanan berat. Dua-duanya dapat maunya kan? Iya, betul. Gitu. Dan sekarang tempat-tempat seperti itu banyak kan ya? Banyak. Ya, jadi itulah collaborating. Tidak perlu ada yang ngalah, nggak perlu ada yang ya udah ikut dulu, langsung dapat dua-duanya, ya kan? Oke. Jadi bisa ya membedakan kelima ini. Jadi intinya dalam sebuah konflik itu cuma ada dua solusi, negotiation and bargaining. Itu hanya dua jenisnya, berarti hanya ada distributif alias kompetitif negotiation, cuma ada menang atau kalah gitu ya, atau integratif or collaborative negotiation alias tadi bisakah kita mencari solusi yang win-win solution yang kedua belah pihak bisa menang, bisa senang. Nah, kenapa kita bahas konflik ini? Konflik ini akan sangat berguna, pengetahuan tentang konflik ini akan perlu kalian kuasai. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami konflik. Kemudian tadi nanti masuk dunia kerja, kalian bisa mengalami konflik dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan klien. Bagaimana kita bisa memilih gaya konflik yang cocok untuk itu, gitu ya. Jadi makanya kita perlu tahu 5 ini supaya kita bisa pilih mana yang cocok. Tidak ada one fits all alias satu kunci untuk semua masalah, itu nggak ada. Jadi kita bisa memilih dari 5 hal ini, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Aku, Bu. Oke, silahkan. Aku mau tanya berkaitan dengan kompetisi nih, Bu ya. Aku tuh jadi ingat kita tuh tahu bahwa ada istilah namanya konsumen adalah raja. Nah, apakah perusahaan juga memakai kompetisi itu ketika berhadapan dengan konsumen, Bu? Atau bagaimana? Ya. Baik, terima kasih ya pertanyaannya, Triani. Yes. Jadi gini, memang tadi ya, karena ada istilah konsumen adalah raja, kebanyakan perusahaan akan memilih
akomodasi, ya udah kita ikutin aja kemauan konsumen, atau compromising, gimana ya jalan tengahnya gitu supaya keinginan perusahaan dan konsumen bisa ketemu. Tapi kadang-kadang ternyata ada yang memilih kompetisi, menang kalah. Contohnya, oke, mungkin sini ada beberapa kasus, kebetulan yang tadi saya lagi baca tentang undang-undang ITE. Ini kasus undang-undang ITE ini banyak memakan kasus juga ya. Salah satunya adalah Prita Mulyasari. Jadi kalau misalkan kalian lupa, ini memang kasusnya sudah agak lama ya. Jadi ini maaf kalau ada iklan-iklannya. Ini deh kronologinya. Oke, jadi gini, undang-undang ITE itu gini. Kasus Prita saya ceritakan kronologi singkatnya aja dulu ya. Jadi beliau itu datang ke salah satu rumah sakit berobat dan ternyata mengalami pelayanan yang menurut dia kurang memuaskan. Dia mengeluh di media sosial dan pihak rumah sakit baca dan kemudian menuntut Prita dengan pasal pencemaran nama baik dan tadi pasal ITE nomor 27 ayat berapa saya lupa. Nah, jadi menuntut Prita soal pencemaran nama baik dan ganti rugi sebesar berapa, besarlah angkanya gitu ya, silahkan nanti baca berita lengkapnya. Nah, di situ kan berarti rumah sakit memilih jalan kompetisi ya. Gak bisa nih, kita udah merasa dicemarkan nama baiknya, kita harus menang melawan Prita. Dan caranya itu melalui pengadilan. Gitu. Jadi tidak selalu perusahaan itu mengalah. Nah, pelajaran penting lainnya yang bisa kalian ambil adalah untuk curhat di media sosial. Gimana jadinya? Anonimus. Memang itu hak kalian sebagai konsumen ya, gitu. Memang bisa aja terjadi konflik dengan tempat yang kalian rasa tidak bagus pelayanannya atau masalah apapun. Tapi tadi belajar dari kasus Prita, untuk konflik seperti itu kita bisa memilih jalan yang lain mungkin ya. Dan ketika menyebarkannya itu di media sosial, ya hati-hati juga. Gitu, jangan sampai keluhan kita ini berbalik menjadi bumerang yang malah menyerang kita balik. Gitu ya. Masih ada lagi? Kalau dari saya sih ada pertanyaannya Bu ya. Kan compromising sama accommodating itu kan sama-sama mengalah ya, sudah saya tadi singgung sedikit. Nah, itu kira-kira perbedaannya apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Oh yes, betul. Memang tampak mirip ya, sama-sama mengalah. Tapi yang beda adalah di tingkat mengalahnya. Kalau di sini kita mengalah 80-100%. Ya kan? Kita tuh nggak penting gitu, yang penting orang lain. Ikut aja deh, terserah kamu deh gitu ya. Nah, tapi kalau di kompromi ini adalah 50-50. Saya ngalah, kamu juga ngalah dong. Jadi nggak cuma saya yang mengalah, tapi kamu juga. Dua-duanya mengalah. Ingat kan tadi yang kasus, contoh kasus kedai kopi dan restoran, dua-duanya ngalah kan? Dengan bergantian. Gitu. Ini di sini juga sama. 50-50. Jadi kalau cuma salah satu pihak aja yang mengalah, itu bukan kompromi ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngomong sama teman, gimana maunya? Terserah kamu deh. Itu berarti kompromi atau akomodasi? Akomodasi. Iya. Berarti kalau komprominya gimana? Kalau menurut saya, misalkan kita mau bukan restoran ya. Misalkan kita mau liburan ke satu pengen ke Bandung, satu lagi pengen ke Jogja. Jadi ya udah dua-duanya diambil aja Bu untuk Jogja dan Bandung itu, dari pertama ke Jogja terus kedua ke Bandung. Gitu ya sih. bisa ya. Jadi gimana caranya? Gini, mungkin dibicarain maunya kamu apa, maunya saya apa, di mana titik tengah kita bisa ketemu.
mungkin dua-duanya tidak bisa mendapatkan 100% ya, tapi tadi dua-duanya mengalah dan dua-duanya bisa mendapatkan keinginannya mungkin meski tidak sepenuhnya, gitu kan. Tapi itulah kompromi. Bisa bedain teman-teman? Bisa. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, cukup ya. Oke. Cukup. Baik, sebelum kita tutup, saya mau mengingatkan kembali seperti biasa di akhir perkuliahan itu saya memberikan tugas. Tugasnya berkelompok, kalian akan berdiskusi tentang materi yang dikasih hari ini, yaitu saya akan memberikan contoh-contoh konflik gitu ya. Tolong kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kalau konfliknya seperti ini, berarti dia akan menggunakan gaya konflik yang apa? Kalian belajar problem solving, alias bagaimana cara memecahkan suatu konflik, gitu ya, dengan memilih salah satu dari 5 gaya tersebut, gitu. Nah, tugas itu akan seperti biasa saya taruh di LMS, kalian kumpulkan di sana juga. Ada batas waktu yang ditentukan. Untuk pertanyaan juga bisa menggunakan LMS. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa bertanya di LMS ataupun WA saya. Nomor saya sudah pernah diberikan ya di kelas, jadi silakan boleh bertanya untuk kejelasan tugas ini. Oke, deadline-nya nanti bisa dilihat di LMS. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan hari ini sudah jelas materi yang saya sampaikan, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.